Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Uman. Ini melanjutkan dari episode petualangan ke Sabang ya. Jadi pada episode kemarin kita mengulas bagaimana kita bisa menyeberang dari kota Banda Aceh hingga sampai ke pelabuhan di Pulau Weh ya, untuk menuju ke kilometer 0. Nah, di sini kami sudah sampai ke terminal kedatangan, dan pada saat tadi turun kita udah dapat orang yang menyewakan mobil. Singkat cerita, dengan penawaran harga yang masuk itu sekitar 200.000 ya. Jadi kami langsung diajak ke depan itu untuk mengambil mobil ya. Dan tujuan pertama kami itu ke Gua Sarang. Jadi kita lewat rute bawah ya, rute selatan. Pas kita mau naik itu seperti biasa, mobil ya dalam kondisi kosong, bensin. Tapi tenang saja, ini sebelum kita tadi masuk ke rute tadi, dekat dari pelabuhan itu sudah ada galon SPBU. Jadi isi dulu aja dulu di situ bensinnya. Sekedar buat perbandingan aja, kalau untuk keliling Sabang ya, itu kalau dari posisi tangki kosong isi separuh pun itu udah berlebih ya, kalau untuk mobil Avanza kayak gitu. Nanti ya tergantung nanti harga BBM kalau udah naik atau bagaimana. Yang penting kemarin pengalaman kami isi kosong itu dari isi kosong ke separuh itu masih sisa kayak gitu. Itu kalau cuman kita keliling ya. Kalau udah tahu, kalau mondar mandir ya mungkin bisa lebih lama lagi, lebih banyak lagi minyaknya. Nah, kita sengaja ambil rute selatan ini yang lewat Gua Sarang ini karena jalannya sepi dan suasana alamnya masih benar-benar alami. Beda kalau tadi kita ambil rute ke kota Sabang, itu masih rame kayak gitu. Kita explore jalan di sini, rupanya jalannya juga mulus ya. Jadi enak juga naik mobil di sini. Jalannya pun nggak begitu banyak naik turun gunung emang, tapi ya lika-likunya belok-belok. Dan pada saat kita sampai di Gua Sarang itu udah kelihatan ya dari atas bukit, karena ini memang rutenya agak naik nanti. Begitu nanti dari Gua Sarang nanti agak turun lagi. Nah, di sini tuh udah kelihatan lautnya itu udah sangat biru ya. Turun ke bawah kalau kita mau ke Gua Sarangnya. Cuman pada kesempatan kemarin itu sangat disayangkan juga, karena pada saat itu tidak ada trip untuk ke Gua Sarang ya. Jadi posisi Gua Sarang itu dia lorong goanya itu dari laut kayak gitu. Jadi di bawah itu kita naik perahu lagi. Dari naik perahu itu nanti kita masuk ke dalam goa. Nah, kalau untuk tripnya itu sendiri udah ditanya-tanya ke pemandu setempat, memang lagi nggak ada. Tapi nggak tahu juga ya, karena kalau ngelihat itu kemarin ombaknya pun nggak begitu kencang ya. Entah mungkin ada sesuatu mungkin, atau orangnya lagi kemana kayak gitu. Yang jelas pada hari itu nggak ada trip ke Gua Sabang, ke Gua Sarang. Dan biasanya kalau ke Gua Sarang itu nanti kita diantar naik perahu mesin tempel kayak gitu. Ya, jadi sekitar mungkin 6-7 orang lah untuk naik ke sana. Tapi meskipun tidak ke Gua Sarang pun, di sini kita udah sangat terobati ya, karena ngelihat pemandangannya pun luar biasa ya. Ini beda ya, airnya pun biru bening kayak gini, udah kayak batu cincin kayak gitu. Biru dipadu dengan hijau-hijau kayak gitu, sampai kelihatan ini teluk ini kayak dalamnya air itu kayak gitu. Lautnya pun tenang, pas lah di sini kalau kita memang ada waktu lebih. Di sini juga ada tempat-tempat makan, meskipun tak banyak ya menunya, tapi cukup lumayan lah kalau kita mau makan. Namun karena kami tujuan utama kilometer 0, kita nggak berlama-lama, jadi kita langsung saja ke kilometer 0 yang jaraknya kira-kira sekitar 15 km lagi tadi. Dan di sini tuh begitu kita masuk kilometer 0 itu banyak penjual souvenir ya. Jadi udah tertata dengan baik PKL-PKL-nya itu, mulai dari jual baju,
sertifikat juga ada ya. Jadi sertifikat itu beli di sini ya. Harganya itu terakhir kami ke sana itu 25.000 itu. Jadi nanti kita diprintkan nama kita udah pernah ke Sabang gitu, ke kilometer 0. Jadi unik juga kayak gitu. Ini yang saya rasa unik kayak gitu. Kalau yang lainnya juga bagus-bagus, emang banyak baju-baju, kemeja, kaos khas Sabang kayak gitu ya, ada cetakan print-printannya. Dan di sini juga banyak tempat makan, jadi nggak usah khawatir. Pas kami siang-siang kesini tuh kita juga sempat makan dulu ya sebelum kita naik ke kilometer 0. Nah, begitu kita dari sini udah kelihatannya tugunya itu ya, emang spektakuler ya. Ini kalau kita ke Aceh, tapi kalau belum ke sini kayaknya ada yang kurang ini ya. Nah, di sini kami juga sempat mutar-mutar dulu, lihat-lihat sekelilingnya. Emang kondisinya untuk tempat wisata Tugu kilometer ini bagus ya. Jadi bersih, terawat kayak gitu, bukan kayak tugu-tugu yang tidak ini ya, karena tidak terpelihara ya. Karena emang di sini tujuan wisatanya sebagai landmark kayak gitu. Nah, saya coba sempatkan dulu naik karena rasanya kurang puas ya kalau belum naik, hanya ngeliat dari jauh. Di sini pun juga dari bawah sampai atas itu pun bagus ya, tertata lah. Untuk teralis-teralisnya pun juga nggak ada yang berkarat, dicat kayak gitu, bagus. Saya salut sama pemerintah setempatnya karena dirawat kayak gitu. Nah, di sini juga dapat memancing banyak wisatawan tentunya kalau tempat ini terawat. Memang sepintas memang tidak ada yang istimewa dari bangunan landmarknya ini ya. Cuman posisinya itu membuat sangat-sangat istimewa ya, karena landmark seperti ini tuh hanya ada satu di Indonesia ya, di kilometer 0 ya, ujungnya Indonesia ya. Kalau di dalam peta itu dari ujung barat, nah inilah posisi landmarknya ini ya. Mungkin nanti sebenarnya Indonesia punya banyak titik ya, ujung barat, ujung utara, ujung selatan, ujung timur, Merauke ya. Kalau mungkin untuk promosi wisatanya digencarkan, pasti juga akan ramai seperti kayak gini di Sabang ya. Oh iya, dan ini juga kami kesini tuh bukan pas hari weekend. Jadi ini pun bukan hari weekend pun sudah kayak gini. Ini kata orang-orang setempat ini, kalau ada hari raya, hari besar, tahun baru, udah itu udah parkir tuh udah nggak kayak gini tuh, udah berjajar kayak gitu. Jadi kalau mungkin buat kawan-kawan yang mau kesini tapi nggak terlalu begitu rame, disarankan hari-hari libur seperti biasa aja, weekend, tapi bukan yang pas hari-hari besar kayak hari raya atau hari libur yang gandeng kayak gitu. Jadi kita bisa dapat asrinya kayak gitu, tenang-tenangnya, rasa-rasa suasana ombaknya itu kedengaran semua sini, pas lah pokoknya buat cari-cari keheningan setelah kita penat di kota. Top lah pokoknya untuk kilometer 0 ini. Tapi petualangan kami pun belum berakhir ya, ini masih, karena di sini masih siang-siang, tanggung karena ferry terakhir itu sore-sore. Jadi berikutnya kami itu sempatkan ke pantai kayak gitu. Kita cari pantai nanti untuk snorkeling ya, untuk berenang lah, untuk mandi-mandi. Karena di sini emang pantainya dataran tinggi semua, jadi tebing-tebing kayak gitu. Cuman untuk gelar tikar ini mantap ini, sambil bawa bekal kayak gini. Dan kita kembali ke mobil, kita jalan lagi Pantai Iboh di episode berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.